Halo Sobat Bima, selamat datang kembali di Bimbingan Alumni. Pada kesempatan kali ini ditemani oleh aku, Kak Rojali. Kita akan bahas salah satu subtes SNBT UTBK, yaitu penalaran umum. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke soal yang pertama. Let's go! Sekarang kita akan masuk soal yang pertama. Diagram garis di bawah menunjukkan data rekrutmen perusahaan. Berdasarkan data dalam diagram tersebut, pada tahun berapa perusahaan menerima pelamar dengan persentase paling kecil? Ingat, pertanyaannya adalah persentase paling kecil. Mari kita langsung cek mana data yang menyatakan diterima dengan persentase paling kecil ini ya, berarti yang warna biru. Kita fokus ke 2019 dulu. 2019 cara ngitungnya adalah yang diterima adalah 20 dengan total peserta 20 ditambah ini yang tidak diterimanya ada 5 ya, berarti 20 tambah 5, 25. Sehingga kita bisa ngitung 20 per 25. Untuk 2020 ini ada 25 per, kita tambahin dengan yang tidak diterima ada 15 ya, jadi 25 tambah 15 itu adalah 40. Selanjutnya yang ke 2021 ada 15 per 35 ya, 35. Dan 2022 ada 25 per, kalau ditotalin jadi 45. Dan terakhir 2023 ada 30 per ditambah 15 jadinya 45. Nah, setelah kita menuliskan pecahan dari masing-masing data, kita lihat data dengan pembagi yang terbesar. Itu ada yang 2022 dan juga 2023. Nah, karena yang ditanya ini adalah yang paling kecil, ya, otomatis antara 2022 dengan 2023, itu yang paling kecil adalah 2022. Sehingga untuk soal nomor ini, jawabannya adalah yang D. Sekarang kita akan bahas soal yang kedua. Diagram di bawah ini menunjukkan data peserta lomba senam di desa A. Jika total peserta senam di desa A adalah 200 orang, total jumlah peserta senam yang hadir kurang dari 20% adalah, sekarang kita cek data mana yang kurang dari 20%. Kalau dilihat dari RW 1 itu 13%, berarti ini masuk. Selanjutnya RW 2 ini juga masuk 19%. Di RW 3 tidak, dia lebih dari 20%. Dan di RW 4 juga sama ya, itu lebih dari 20%. Lalu RW 5 ini kurang dari 20%. Nah, sehingga ada 3 RW, yaitu RW 1, RW 2, dan RW 5 yang datanya kurang dari 20%. Kita tinggal jumlahkan saja ketiga data tersebut, 17 tambah 19 ditambah 13 ya. Kita jumlahkan, 7 tambah 3, 10, 10 tambah 9, 19. Lalu ini 49 ditotalkan ya. Nah, setelah kita menemukan totalnya 49, tinggal kita kali aja dengan total pesertanya, yaitu 200 orang. Ya, kita kali 200. Nah, ini kan 49-nya dalam bentuk persen, ingat ya. Jadi 49 per 100, karena 49%. Kita hapus 20 ini, kita coret, tinggal 49 dikali 2. 49 dikali 2, jumlahnya adalah 98. Sehingga total jumlah peserta senam yang hadir kurang dari 20% ada 98 orang. Sehingga jawaban untuk nomor 2 ini yang benar adalah yang D. Sekarang kita akan bahas soal nomor 3. Sebuah usaha kecil menengah pembuat roti membeli tepung terigu selama 5 hari berturut-turut sebanyak 3, 5, 7, 9, dan 11 kg. Pengolahan tepung tersebut menghasilkan roti sebanyak 5, 8, 9, 12, dan 13. Jika tren perubahan tersebut bersifat konstan, berapa kilogram roti yang dihasilkan pada hari ke-6? Kalau kita lihat, yang menyatakan roti itu ada di data kedua ya, menghasilkan roti di sini dengan pola pertama ada 5,
8, 9, 12, dan 13. Data yang ada baru menunjukkan dari hari pertama hingga hari kelima. Karena data yang ditanya itu adalah hari ke-6, kita tinggal lihat saja polanya. Dari 5 ke 8 ini berarti ditambah 3, 8 ke 9 ditambah 1, 9 ke 12 ditambah 3, 12 ke 13 ditambah 1. Jadi polanya berulang ya, tambah 3, tambah 1, tambah 3, tambah 1. Sehingga pola berikutnya harusnya ditambah 3. 13 ditambah 3 adalah 16. Dengan demikian, untuk soal nomor 3 ini, jawaban yang benar adalah C, 16. Kita akan bahas soal nomor 4. Jumlah penggunaan pupuk tahun lalu 20% lebih sedikit dibandingkan jumlah yang digunakan tahun ini. Jika jumlah pupuk yang digunakan tahun ini adalah 240 kg, berapakah jumlah pupuk yang digunakan tahun lalu? Oke, di sini ada data yang menyatakan kalau pupuk tahun lalu itu 20% lebih sedikit. Artinya, dari 100% dikurangin 20% lebih sedikit. Sisanya adalah 80%. Jadi, total pupuk tahun lalu adalah 80%. 80% dari apa? 80% dari 240 kg. Sehingga kita tinggal kali aja 80% berarti 80 per 100 dikali 240 ya. Kita lihat ini nolnya kita coret ya. Jadi 2,4. Ini juga kita langsung hitung aja ya. 8 dikali 24. 8 dikali 4 itu belakangnya 2 ya. 2 ya, atau 8 kali 4, 32. Terus 8 dikali 2 itu 16, 16 tambah 3, jawabannya 19. Jadi 192. Sehingga untuk soal nomor 4, jawaban yang tepat adalah D. Oke, sekarang kita akan bahas soal nomor 5. Bacalah dua informasi berikut. 1. Dari total 1.500 siswa, sebanyak 900 siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. 2. Setiap kegiatan ekstrakurikuler diikuti oleh 30 hingga 60 siswa, dengan beberapa siswa mengikuti lebih dari satu kegiatan. Pilihlah informasi yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaannya, apakah lebih dari setengah jumlah siswa mengikuti setidaknya satu kegiatan ekstrakurikuler? Pilihannya adalah A, cukup satu saja, B, cukup dua, C, informasi 1 dan 2, D, menggunakan satu saja atau dua saja, dan E, kedua informasi tidak cukup. Kita lihat ke pertanyaannya, karena pertanyaan fokus kepada apakah lebih dari setengah jumlah siswa. Kita lihat di informasi pertama, total siswanya ada 1.500, sehingga setengah dari jumlah siswa adalah 750. Oke. Dari informasi pertama, ini ada pernyataan sebanyak 900 siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Artinya, ini sudah lebih dari setengahnya. Lebih dari setengah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Dengan demikian, kalau kita menggunakan informasi pertama saja, ini sudah cukup untuk menjawab pertanyaan. Bagaimana dengan informasi pada kalimat kedua? Setiap kegiatan ekstrakurikuler diikuti oleh 30 hingga 60 siswa. Ini belum cukup mewakili setengah dari total siswa, karena total siswanya 1.500 ya. Sehingga jawaban untuk pertanyaan ini adalah yang A, cukup satu. Soal nomor 6. Keuntungan penjualan sayuran biasa 1/5 dari sayuran organik. Berikut data penjualan dari 5 toko pada minggu ini. Toko manakah yang memiliki keuntungan terbesar? Ada cara cepat untuk menjawab soal tipe ini ya teman-teman. Yang pertama kita lihat di sini untuk sayuran biasa itu 1/5 dari sayuran organik. Kita tinggal menuliskan nilai 1 untuk sayuran biasa dan 5 untuk sayuran organik. Nah, kita lihat perbedaannya. Karena sayuran organik ini bernilai 5 atau lebih besar daripada sayuran biasa, kita akan fokus mencari di manakah toko yang memiliki tingkat sayuran organik tertinggi. Toko 1 itu ada 45, toko 2 ada 50,
toko 3 ada 45, toko 4 ada 50, dan toko 5 ada 35. Dari data tersebut, kita melihat bahwa di toko 2 dan di toko 4 ini memiliki tingkat sayuran organik tertinggi, yaitu 50. Nah, karena hasilnya sama, kita tinggal bandingkan ke sayuran biasa. Mana yang lebih besar antara toko 2 atau toko 4 yang sayuran biasanya lebih tinggi. Toko 2 nilainya 30 dan toko 4 nilainya 25. Dengan demikian, kita dapat mengetahui toko yang memiliki keuntungan terbesar adalah toko 2. Sehingga, untuk soal nomor 6 ini, jawaban yang tepat adalah B. Kita akan bahas soal nomor 7. Semua peternak sapi yang menjadi juara lomba peternakan sehat memiliki pemahaman nutrisi ternak sapi sesuai jenisnya. Beberapa peternak sapi yang memiliki pemahaman nutrisi sesuai jenis sapi mampu mengidentifikasi varietas sapi lebih baik daripada peternak lain. Berdasarkan informasi di atas, manakah simpulan berikut yang paling benar? Kita tinggal periksa antara A, B, C, D, E dan sesuaikan dengan teks. Kita cek pilihan A. Sebagian peternak sapi perah bukan peternak sapi yang menjadi juara lomba peternak sehat. Kalau kita lihat, dia menyatakan pilihan A ya, sebagian peternak sapi bukan peternak sapi yang menjadi juara lomba. Di sini, padahal pernyataannya semua peternak sapi yang menjadi juara lomba peternakan sehat memiliki pemahaman nutrisi ternak sapi yang sesuai jenisnya. Lalu ada kata beberapa ya, beberapa peternak sapi yang memiliki pemahaman nutrisi sesuai jenis sapi mampu mengidentifikasi. Sehingga harusnya kesimpulannya itu adalah kita ambil yang atas ya, yang digarisin ini, dengan mengubah kata semua di awal menjadi sebagian atau beberapa. Kita ganti jadi sebagian. Jadinya, sebagian peternak sapi yang menjadi juara lomba peternakan sehat mampu mengidentifikasi varietas sapi lebih baik daripada peternak lain. Nah, pilihan A tadi salah ya, karena dia bilang bukan peternak sapi yang menjadi juara lomba. Bagaimana dengan pilihan B? Sebagian peternak sapi yang menjadi juara lomba peternakan sehat memiliki pemahaman nutrisi ternak sapi sesuai jenisnya. Oke, ini bisa dianggap benar, tapi belum sampai kalimat terakhir nih yang mampu mengidentifikasi. Ini kita tandain dulu aja ya pilihan B ya. Yang C, sebagian peternak sapi yang memiliki pemahaman terhadap nutrisi sapi sesuai jenisnya adalah peternak sapi perah. Ini salah, karena nggak menyatakan juara lomba peternakan sehat. D, sebagian peternak sapi yang menjadi juara lomba peternakan sehat mampu mengidentifikasi varietas sapi lebih baik daripada peternak lain. Nah, ini benar nih pilihan D, karena sesuai dengan pernyataan yang digaris bawahi. Sebagian peternak sapi yang jadi juara lomba, nih menjadi juara lomba, mampu mengidentifikasi varietas sapi lebih baik daripada peternak lain. Ini lebih lengkap daripada pernyataan B. Sehingga untuk soal nomor 7, jawaban yang tepat adalah D. Sekarang kita akan bahas soal nomor 8. Semua penari tradisional di pentas seni di kota X memiliki keterampilan memainkan gamelan. Beberapa penari yang terampil memainkan gamelan mampu menyanyikan lagu daerah lebih baik daripada penari lain. Berdasarkan informasi di atas, manakah simpulan berikut yang paling benar? Kalau kita lihat, di sini ada pernyataan semua, lalu ada pernyataan beberapa ya. Sehingga jawabannya harus menjadi sebagian atau beberapa. Seluruh pilihan jawaban ini diawali dengan kata sebagian. Oke, kita masukin sebagian. Selanjutnya, kita tinggal ambil variabel pertama, sebagian penari tradisional di pentas seni kota X. Ini kita ambil di awal. Dan juga kita ambil pernyataan akhir. Di pernyataan akhir menyatakan mampu menyanyikan lagu daerah lebih baik daripada penari lain. Kalau kita gabungkan kalimatnya menjadi sebagian penari tradisional di pentas seni kota X mampu menyanyikan lagu daerah lebih baik dari penari lain. Nah, kita cek nih mana antara A, B, C, D, E yang sesuai dengan pernyataan barusan. A, sebagian penari tradisional di pentas seni kota X mampu menyanyikan lagu daerah lebih baik daripada penari lain. Nah, ini langsung ketemu ya jawabannya ada di pilihan A gitu. Kenapa nggak yang B, C, D, E? Kita cek nih.
B. Sebagian penari yang memiliki keterampilan memainkan gamelan juga menjadi penari latar. Ini tidak disebutkan di teks ya, yang penari latar. Lalu yang C. Sebagian penari tradisional di pentas seni kota X memiliki keterampilan memainkan gamelan. Nah, harusnya yang memiliki keterampilan memainkan gamelan itu bukan sebagian ya, tapi gamelan itu bisa semuanya ya. Yang D. Sebagian penari yang menjadi penari latar. Nah, penari latar nih, kita cek di sini tidak ada pernyataan penari latar ya, ini salah. Lalu yang E, sebagian penari yang memiliki keterampilan memainkan gamelan tidak mampu menyanyikan lagu daerah lebih baik daripada penari lain. Ini tidak mampu, padahal di teksnya fokusnya ke positifnya ya, yang menyatakan mampu. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah yang A. Soal nomor 9. Jika hasil karya akan dipajang pada pameran bulan depan, karya tersebut terdiri dari setidaknya 5 bahan baku lokal, pernah diikutkan dalam lomba, dan menjadi ikon di kota asalnya. Jika sebuah karya mengandung 3 bahan baku lokal, belum pernah diikutkan dalam kompetisi, dan belum dikenal oleh masyarakat setempat, manakah simpulan yang benar? Antara pernyataan awal dan pernyataan yang kedua ini saling bertentangan ya, karena syarat untuk si karya ini akan dipajang adalah mengandung 5 bahan baku lokal, sementara ini cuma 3 gitu ya. Selanjutnya pernah diikutkan dalam lomba, yang ini belum pernah diikutkan. Dan terakhir menjadi ikon. Kalau menjadi ikon berarti sudah dikenal ya di kota asalnya. Sementara ini belum dikenal oleh masyarakat setempat. Sehingga kesimpulannya harusnya ya, hasil karya tersebut tidak akan dipajang. Kita cek mana antara A, B, C, D, E. A. Karya tersebut adalah karya yang kreatif. Salah. B. Karya tersebut perlu diikutkan dalam lomba. Ini salah juga. C. Karya tersebut tidak dipajang pada pameran bulan mendatang. Oke, ini benar yang C. Kalau yang D, karya tersebut hemat bahan baku. Salah. Yang E, karya tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Salah juga. Sehingga untuk soal nomor 9 ini, jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 10. Apabila dalang dalam pergelaran wayang kulit tidak datang, sebagian pemain musik tradisional tidak tampil. Kondisi tersebut terjadi apabila panitia tidak mengundang dalang. Manakah simpulan yang benar? Oke, kita cek pernyataan pertama, kita anggap saja ini sebagai X ya. Apabila dalang dalam pagelaran wayang kulit tidak datang. Jadi dalangnya tidak datang, kita anggap sebagai X. Sebagian pemain musik tradisional tidak tampil, ini kita anggap sebagai Y. Sehingga urutan sebab akibatnya adalah jika X maka Y. Oke. Kalimat berikutnya, kondisi tersebut terjadi apabila panitia tidak mengundang dalang. Oke, panitia tidak mengundang dalang berarti ini penyebab lebih awal lagi ya. Ini kita anggap sebagai apa misalnya? W. Sehingga W ini yang menyebabkan X, lalu X menyebabkan Y. Ya, jika W maka X, jika X maka Y. Kesimpulannya berarti jika W maka Y. Ya. Artinya kita ambil yang W-nya ya. Apabila panitia tidak mengundang dalang, ujungnya adalah sebagian pemain musik tradisional tidak tampil. Kita cek nih mana antara A, B, C, D, E yang sesuai. A. Sebagian pemain musik tradisional tidak tampil. Ini berarti yang Y tadi ya. Dia nggak tampil. Apabila panitia tidak mengundang dalang. Panitia tidak mengundang dalang itu adalah W. Apabila berarti kita taruh di depannya ya. Jadi jika W maka Y. Dengan demikian jawaban A ini adalah jawaban yang benar. Nomor 10, jawaban yang tepat adalah A. Gimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Kira-kira kita akan bahas soal apa lagi ya? Tinggal kalian tulis aja ya di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.